Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Handayani. Saya berasal dari perguruan tinggi STI Astistio Marobungo dengan NPM 181006963201009. Saya berasal dari semester 5, kelas A, reguler pagi, dengan prodi Ilmu Administrasi Negara strata 1. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dosen saya, yaitu Bapak Asrai Maros, Esos MSI, dengan makul kepemimpinan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu arti dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan yang mana seorang pemimpin itu mampu mengendalikan atau memimpin daripada kegiatan ataupun aktivitas yang ada dalam kelompok tersebut guna mencapai tujuan bersama. Kemudian organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan maupun kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi itu adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang mana mereka bekerja bersama untuk berusaha meraih daripada tujuan organisasi itu sendiri. Contohnya yaitu bagaimana suatu organisasi itu berusaha memproduksi suatu barang atau jasa yang layak pakai dan tentunya yang berkualitas dan bermutu tinggi. Jika dalam organisasi administrasi itu adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada publik agar memuaskan masyarakat itu sendiri. Kemudian jenis-jenis organisasi itu ada dua, yaitu ada formal dan informal. Yang pertama saya akan menjelaskan organisasi formal. Organisasi formal itu biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapih. Dan juga kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang tertuang dalam bentuk tertulis. Nah, iya. Organisasi formal. Formal di sini artinya adalah resmi, di mana organisasi ini dibentuknya itu disertai dengan kekuatan hukum atas izin dari peraturan hukum itu sendiri. Organisasi ini strukturnya jelas, yang mana strukturnya ini biasanya digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, dan di situ bisa dilihat siapa saja atasan, bawahan, bahkan tingkat-tingkat organisasi, serta tugas-tugasnya itu bisa diketahui dengan jelas oleh para anggota-anggotanya. Contoh dari organisasi formal ini adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara ataupun organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Baik dalam suatu instansi pemerintahan maupun swasta, kedua organisasi ini sama-sama memiliki tujuan bahkan visi misi yang nantinya akan menentukan kinerja dari suatu organisasi itu sendiri. Lalu bagaimana dengan organisasi non-formal atau informal? Organisasi informal ini berbeda dengan organisasi formal, di mana organisasi informal terkadang tidak memiliki tujuan ataupun visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Ini cukup jelas ya, organisasi informal ini biasanya dibentuk itu atas dasar kesamaan, di mana itu baik kesamaan dalam kesukaan ataupun hobi dan lain-lain. Oleh sebab itu, visi ataupun tujuan ataupun misi itu tidak terlalu diperhatikan dan aturan itu tidak begitu memaksa. Di sini saya bisa memberikan contoh, yaitu contohnya adalah suatu organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Nah ya,
Di sini salah satunya adalah hobi K-pop, di mana fans daripada K-popers ini nantinya akan membentuk suatu kumpulan yang mana anggota-anggotanya itu memiliki kesamaan atas kesukaan terhadap suatu idol. Seperti itu ya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah kepemimpinan dan organisasi. Nah, dari sini nanti akan dijelaskan bagaimana hubungan atau keterkaitan antara kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi, yaitu organisasinya itu sebagai wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Nah, ini jelas ya. Tentunya kepemimpinan itu tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada tempat untuk merealisasikannya. Karena di organisasi itulah nantinya anggota-anggota daripada organisasi itu bisa mempraktekkan secara langsung dari konsep-konsep yang ada ataupun yang mereka miliki. Lalu berbicara mengenai organisasi, pertanyaan yang timbul adalah sejak kapan manusia mengenal organisasi dan kapan manusia mulai terlibat langsung di dalam organisasi. Langsung saja kita bahas. Manusia mulai mengenal organisasi itu sejak mereka dilahirkan, yaitu di mana organisasi pertama yang mereka kenal itu adalah organisasi persalinan. Kemudian manusia itu terlibat langsung dalam organisasi itu biasanya saat mereka sudah mulai memasuki dunia pendidikan, di mana dimulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan bahkan ketika dimakamkan pun manusia masih terlibat dalam suatu organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Manusia atau individu itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu sejatinya memiliki ciri peradaban, yaitu mereka senantiasa bersosial, berinteraksi, bahkan saling terlibat dalam organisasi. Seperti itu ya. Kemudian, bagaimana kepemimpinan dalam organisasi? Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, pemimpin itu harus mampu mempengaruhi ataupun memberikan contoh, memberikan dorongan atau motivasi kepada bawahannya agar bekerja ke arah tujuan organisasi itu sendiri. Sehingga nantinya diharapkan agar organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif. Kemudian ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh pemimpin, yaitu yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Keefektifan pemimpin itu tidak dilihat berapa lama ia memimpin, melainkan berapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Untuk itu, pemimpin harus mampu mendapatkan respek dari bawahan. Nah, hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan daripada pemimpin. Yang kedua adalah memberikan semangat dan motivasi. Motivasi atau semangat di dalam organisasi itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan atau penting ya. Hal ini bisa menentukan hasil ataupun output dari suatu organisasi itu sendiri. Motivasi itu diberikan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, melainkan bisa juga dalam bentuk imbalan kepada pengikut ataupun karyawan yang melakukan kinerjanya semaksimal mungkin, sehingga karyawan pun bisa memaksimalkan lagi kinerjanya. Lalu yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Ini misalnya di dalam organisasi terdapat kinerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemimpin tidak boleh menghakimi langsung karyawan tersebut, namun ada baiknya diberikan kepercayaan atau feedback agar mereka tidak
keliru dalam melakukan sesuatu. Baik, demikian penjelasan saya. Lebih dan jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.